Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi ibu sekalian? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pembelajaran akidah akhlak. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa sih makna beriman kepada qada dan qadar. Menurut bahasa, qada berasal dari kata qada yaqdi yang berarti memutuskan suatu perkara dengan ucapan dan perbuatan. Sedangkan menurut istilah, qada berarti ketetapan, ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang suatu perkara sejak zaman azali, sebelum adanya alam ini yang belum diketahui dan belum diterima. Selanjutnya, menurut bahasa, kata qadar berasal dari lafaz qadara yaqdiru, yang berarti kekuasaan mengerjakan sesuatu. Secara istilah, qadar berarti pembatasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa qadar berarti ukuran atau aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perkara tersebut, atau bisa juga berarti ketentuan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya yang telah diterima serta telah berlaku bagi makhluknya. Nah, selanjutnya pengertian beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar berarti meyakini adanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku buat manusia sebagai bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya agar manusia bertambah kuat akidahnya dan kesadarannya untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil tentang beriman kepada qada dan qadar terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain pada surah Al-Qamar ayat 49, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Adapun hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mendorong anak pada sikap yang seimbang antara optimisme dan tawakal. Dua hal ini akan berjalan dengan baik dan seimbang jika kita percaya dengan adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih diri untuk lebih bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ketika tertimpa musibah, sikap orang akan berbeda. Ada yang tabah, ada yang sedih dan tidak menerima. Orang yang beriman dengan takdir, ia akan bersabar dan tetap bersyukur
karena ia memahami bahwa semua ini tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang percaya pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia merasa bahwa semua yang menimpanya adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, semua kejadian yang dialaminya kian mendekatkannya dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha, optimis, dan tidak cepat putus asa. Yang kelima, menghindarkan diri dari sifat sombong. Orang yang percaya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak akan sombong, karena ia memahami bahwa semua yang dimiliki adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi beriman kepada qada dan qadar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.